Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatri Putra ingin menjawab soal dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nomor 1. Mekanisme komunikasi antara FTP server dengan klien. FTP server merupakan server yang bertugas memberikan layanan pengiriman atau tukar-menukar data kepada FTP klien. Dengan syarat FTP klien harus meminta atau request terlebih dahulu kepada FTP server. Sebuah FTP server dapat bekerja dengan koneksi aktif maupun pasif. Pada koneksi aktif, jika klien membuka sebuah port, maka server secara otomatis terkoneksi dengan aktif. Jika terhubung dengan FTP server secara aktif, maka perlu mengatur firewall untuk menerima koneksi ke sebuah port yang dibuka oleh FTP klien. FTP server aktif biasanya menggunakan 20 port sebagai port datanya. Sedangkan FTP klien merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Setelah terkoneksi dengan FTP server, FTP klien dapat melakukan proses download, upload, dan lain-lain sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh FTP server sebelumnya. Kebanyakan FTP klien memilih untuk menggunakan koneksi pasif secara default, karena admin server menganggap hal tersebut lebih aman. Dengan menggunakan koneksi pasif, maka semua koneksi yang dimulai dari luar akan langsung terkena blok. Dengan mode pasif, FTP klien lah yang meminta server untuk membuat koneksi. Subnetting. Penjelasan tentang subnetting dan contoh kepada kelas IP. Subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa sub-network yang lebih kecil. Contohnya ini dari kelas C. Subnetting seperti yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Analisanya 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet max _26 berarti 255.255.255.192. Jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet max, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 kali 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 kurang 2 sama dengan 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet 256 dikurang 192 atau nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,064, 128, dan 192. Kelas B, kita mulai dari yang menggunakan subnet max dengan CIDR garis-miring 17 sampai 24. Contoh network address 172.16.0.0/18. Analisanya 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet max garis-miring 25 berarti 255.255.255.128. Penghitungannya adalah jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binar dari 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 214 kurang 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64 subnet. Berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 plus 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. Kelas A. Subnet max yang biasa digunakan subnetting A adalah semua subnet max dari CDR
/8 sampai /30. Kita coba latihan untuk network address 10.0.0.0/16. Analisanya 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet max /16 berarti 255.255.0.0. Penghitungannya, jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 dikurang 2 sama dengan 65534 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nomor 3, di sini ada cloud computing. Penjelasan dengan cloud computing. Cloud computing adalah proses pengolahan daya komputasi baik CPU, RAM, network speed, software, OS maupun storage melalui jaringan, biasanya lewat internet. Jadi transfer data yang terjadi bukan secara fisik dan sumber daya komputasi yang dimiliki berada di lokasi pengguna yang memakai layanan. Di sini karakteristik kelompok cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Consumer atau pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlakukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dari penyedia layanan. Misal, konfigurasi waktu server dan kapasitas jaringan. Yang B, broad network access. Kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform seperti mobile phones, tablet, laptop, dan workstations. Yang ketiga atau C, resource pooling. Sumber daya komputasi dan dari penyedia layanan dipusatkan untuk melayani banyak konsumer menggunakan sebuah model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, yang penempatannya dapat dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumer. Yang keempat atau D, rapid elasticity. Kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastik dalam beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumer. Bagi konsumer, kemampuan ini terlihat tidak terbatas dan dapat disediakan dalam waktu apapun. Yang kelima atau E, measured service. Sistem cloud dikontrol otomatis dan sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada level tertentu dari kesesuaian tipe layanan, misal penyimpanan, proses bandwidth, dan akun user yang aktif. Sumber daya dapat dimonitor, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan bagi penyedia layanan dan bagi konsumer yang menggunakan layanan tersebut. Yang keempat, gangguan sistem keamanan. Itu ada beberapa macam ya. Satu, ini ada hacking, adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Yang ketiga, ini ada phishing, adalah suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Yang keempat ada deface, adalah teknik mengganti suatu halaman atau website untuk atau menyisipkan suatu file pada server. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng untuk unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Sekian dari saya, Muhammad Afat dari Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.